Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam podcast OMG, opini mengenai gereja. Bulan Desember, bulan kesibukan gereja-gereja dan umat Kristen merayakan hari Natal. Bahkan jauh sebelum bulan Desember, September, Oktober, November, 3 bulan, panitia sudah dibentuk, latihan, persiapan, segala macam, pengisi acara, pembicara, dekorasi, segala macam sudah dipersiapkan. Pokoknya nanti Natal itu harus meriah, semeriah mungkin. Nah, berkaitan dengan perayaan Natal, setiap tahun terjadi, maka ada satu yang kita akan soroti, yaitu mengenai biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh gereja atau oleh organisasi yang banyak juga kan, organisasi yang mengadakan perayaan Natal kan, di organisasinya masing-masing, di perkumpulannya masing-masing, di lingkungannya masing-masing. Nah, semua bikin Natal, semua bikin panitia, dan semua pasti berkaitan dengan uang, dengan dana. Nah, saya mau kutip dulu satu ayat atau 2 ayat dalam Markus pasal 14, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Yesus diurapi ya. Nah, ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Nah, saya masih ingat walaupun tanggal tahun dan bulan tahunnya lupa ya, tapi peristiwanya saya ingat. Suatu ketika beberapa tahun yang lalu, mungkin ada 20 tahun yang lalu, ada sebuah kongres, sebuah musyawarah nasional yang memakan biaya sangat besar karena waktu itu ada pembuatan salibkah yang cukup memakan biaya sangat besar. Penyelenggaranya juga sangat besar. Nah, waktu itu ada kontroversi. Apakah perlu sampai mengeluarkan biaya sebesar itu untuk sebuah event seperti itu? Bukankah lebih baik digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat, lebih berguna? Pembangunan gereja, untuk penginjilan, misionaris, membutuhkan dana ya untuk misi. Nah, terjadi pro kontra. Tapi ada juga yang bilang, tuh seorang wanita, dia mau mengorbankan hartanya, minyak narwastu yang harganya mahal, dia pakai untuk mengurapi Yesus. Jadi dari dulu sekarang sampai kapanpun memang selalu ada perbedaan pendapat tentang biaya perayaan Natal. Apalagi Natal dirayakan bulan Desember, itu dekat-dekat dengan tahun baru. Nah, ini pula banyak orang menduga kenapa Natal dirayakan besar-besaran, Paskah, hari kemenangan, Yesus bangkit, itu dirayakan sepi-sepi aja. Bisa dihitung dengan jari gereja manakah yang merayakan Paskah begitu luar biasa? Hampir nggak ada. Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari di seluruh Indonesia. Yang ada adalah dari Sabang sampai Merauke di seluruh dunia, semua meriah, ramai dengan perayaan Natal. Bahkan negara-negara yang jelas-jelas mayoritas penduduknya
tidak beragama Kristen itu ikut merayakan dengan hiasan-hiasan, lampu-lampu, kemeriahan Natal sungguh terasakan. Nah, kembali untuk merayakan Natal, baik gereja, ya, baik perkumpulan, organisasi, komunitas, semua menggunakan biaya. Pertanyaannya, apakah wajar Natal dirayakan dengan menggunakan biaya yang mahal? Berapa sih mahalnya? Nah, ini juga kan pro kontra lagi kan. Nah, gereja saya merayakan Natal nanti tanggal 26 Desember. Ya, saya sebagai gembala. Timbang sana, timbang sini, timbang situ. Tempatnya tidak kita pakai gedung gereja yang ada karena nanti nggak akan muat. Kita pakai tempat di luar. Hitung punya hitung. Tadinya mau di sini, nggak jadi deh. Walaupun itu sebenarnya sudah cukup inilah ya, tidak memberatkan keuangan dari gereja, sanggup lah pokoknya ya. Nah, tapi pikir-pikir lagi akhirnya kita pindah tempat, ya. Kita pindah ke tempat yang jauh lebih sederhana, biayanya lebih murah. Akhirnya nanti tanggal 26 Desember kami adakan di sana. Nah, sekali lagi memang besar kecilnya ini relatif ya. Kami mengeluarkan biaya untuk keseluruhan itu kurang lebih 4-5 juta lah. Nggak lebih dari 5 juta. Itu udah segala-galanya ada di sana. Ya, makannya, ada door prize, sekarang zaman door prize ya. Pembicara, udah semua sudah termasuk 4 sampai maksimal 5 juta. Bagi kami bukan soal kecil dan besar. Cukuplah. Tapi ada yang bilang, itu juga udah gede. Kami cuma 1 juta, Bapak 5 juta, udah 4 kali lipat dibanding kami. Bisa jadi. Tapi ada yang lain, 200 juta. 5 juta ini gak ada artinya dengan 200 juta. Ada gereja yang nyewa tempatnya aja bisa 1 miliar. Nyewa tempat loh. Bisa 1 miliar. Belum lain-lainnya lagi. Hanya nyewa tempatnya aja 1 miliar. Coba bayangkan. Nyewa tempat 1 miliar, biaya lain-lainnya bisa 1 miliar misalnya, sudah 2 miliar. Hanya untuk penyelenggaraan Natal pada hari itu, yang hanya berapa jam. Ada gereja yang bikin Natal cuma 1 juta, ada yang kami 5 juta, ada yang 200 juta, ada yang 2 miliar. Nah, memang jumlahnya kan relatif. Yang 200 juta dibanding 5 juta, maka 5 juta dianggap kecil. 200 juta besar. Yang 1 juta dibanding 5 juta. Yang 1 juta kecil, yang 5 juta dianggap besar. Oke, itu relatif. Tapi kita mau fokus. Pertanyaannya adalah, haruskah Natal dirayakan dengan kemewahan atau cukup dengan sederhana? Mewah memang relatif, sederhana pun relatif. Tapi kita bisa ambil dari, bisa lihatlah kalau kita hadir, bisa kita bilang, wow, ini luar biasa. Ya, segala-galanya wow, luar biasa. Termasuk biayanya pun wow, luar biasa. Masing-masing punya pendapat. Semua dasarnya juga ada. Kita lakukan ini karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Untuk dunia aja kita berani mengeluarkan biaya. Masa untuk Tuhan kita nggak berani mengeluarkan biaya? Ada alasannya. Tapi ada alasan lain juga. Gereja, pelayanan masih membutuhkan banyak biaya. Gereja-gereja yang masih bocor, masih berlantaikan tanah, bagaikan gubuk, itu juga butuh dana. Kenapa mereka nggak dibantu? Saya tidak mau mengatakan bahwa saya pro dengan kemewahan, saya pro dengan kesederhanaan. Saya nggak mau terjebak pada hal itu. Tapi saya mau mengajak kita berpikir. Kalau gereja mau membuat perayaan Natal yang memang memakan biaya yang besar, tolong sisihkan danamu yang mampu itu, yang banyak itu untuk gereja-gereja yang tidak mampu. Senangkan Tuhan tidak hanya dengan 1 event. Tapi perhatikan, peduli. Tuhan, kapan kami menjenguk Engkau ke penjara? Kapan kami memberikan kamu pakaian jubah? Apa yang kau lakukan kepada sesamamu, itu sudah engkau lakukan padaku.
Satu sisi kita event perayaan, kita bikin sebesar-besarnya, semeriah-meriahnya, biaya setinggi-tingginya, sebesar-besarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Tapi juga peduli kepada pelayanan. Mau satu sinode dengan tidak satu sinode, tapi satu Tuhan Yesus, Tuhan kita. Itu saling kita perhatikan, saling kita pedulikan. Itu yang mau saya sampaikan, pesan dan opini saya di OMG kali ini. Perayaan Natal, mewah atau sederhana? Bikin sederhana, saya juga nggak pro dan tidak kontra. Bagus, bagus. Tuhan Yesus lahir dengan kesederhanaan, hidup dengan kesederhanaan, mengajarkan murid-murid juga hidup sederhana. Kita tiru, bagus. Tapi yang sederhana jangan anti kepada yang mewah. Yang mewah jangan nggak peduli kepada yang membutuhkan. Silakan lakukan itu. Tidak saling salah menyalahkan, tapi yang kita butuhkan adalah saling kepedulian satu dengan lain. Yang kuat membantu yang lemah bergandengan tangan dengan yang kuat. Maka Injil Kerajaan Surga akan semakin diperluaskan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.